Halo, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kami akan membahas film Jepang bergenre gangster. Film ini berjudul The McKin. Film ini bercerita tentang dua orang sahabat yang dulunya dibully, namun sekarang mereka sudah menjadi raja jalanan. Sebelum ke inti videonya, jangan lupa untuk berlangganan dan klik like-nya. Dan berikut alur cerita film The McKin. Film ini dibuka dari dua orang sahabat yang bernama Asunari dan Masaki, di mana mereka merupakan sahabat dari kecil. Dulunya mereka sama-sama menjadi korban bully di sekolahan. Namun saat sudah mulai bersekolah di SMP, mereka ingin merubah image mereka. Hasil mereka pun berhasil menjadi salah satu geng terkuat yang ada di sekolah itu. Suatu hari ada seorang pemuda yang bernama Maki yang mengajaknya bergabung di geng motornya. Kelompok itu bernama Aki Masada. Hal tersebut membuat Masaki dan Asunari senang, lantaran mereka sudah lama menginginkan masuk ke dalam sebuah geng motor. Menariknya dalam kepemimpinan Maki, ia tidak ingin berkelahi untuk menjadi kuat, tapi berkelahi untuk melindungi para anggotanya. Kadang juga untuk memperlihatkan kepada lawan bahwa kelompok yang dibuatnya juga kuat. Namun suatu hari tiba-tiba Maki mengalami kecelakaan. Atas hal tersebut Atsunari dan Masaki merasa sedih. Atas kejadian itu, mereka pun membubarkan geng motor mereka. Bahkan para seniornya juga melarang keras untuk membuat geng motor, dikarenakan kejadian lama dikhawatirkan akan terulang kembali. Lalu adegan beralih saat mereka telah lulus dari SMP, yang mana Atsunari lebih memilih untuk bekerja dan menikah, sedangkan Masaki lebih memilih untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Selain itu, ia berniat untuk menjadi yang terkuat di sekolahnya yang mendatang. Meskipun jalan yang mereka tempuh berbeda, namun persahabatan mereka tetap sama. Adegan beralih lagi saat Masaki masuk di hari pertamanya. Saat itu dia langsung mencari beberapa anak buah agar bisa membuat geng. Namun tiba-tiba ada anak kelas 3 yang mencoba untuk mengajaknya duel. Alhasil perkelahian pun terjadi. Namun kali ini Masaki sedikit tersudut, lantaran ia hanya sendirian saja. Sedangkan anak kelas 3 ada beberapa anak. Namun ia tidak menyerah. Malahan ia menyerang balik meskipun ia terluka parah. Untungnya ada guru yang menyelamatkannya. Jika tidak, Masaki bakal babak belur dihajar anak kelas 3. Pada malam harinya, Masaki dan teman-temannya datang ke rumah Asunari. Sekarang Asunari sudah memiliki istri yang bernama Aki. Oleh karena itu, ia harus bekerja untuk menghidupi kebutuhannya. Meskipun begitu, Asunari akan tetap membantu Masaki jika terjadi masalah. Keesokan harinya, Masaki dan bawahannya pun membalaskan dendam atas hal kemarin. Lalu terjadilah perkelahian yang cukup hebat, di mana anak kelas 3 juga tidak mau mengalah. Sampai suatu ketika perkelahian itu dimenangkan oleh kelompok Masaki. Atas hal itu kelompoknya menjadi disegani sekolahnya. Lalu adegan beralih lagi ke arah Atsunari yang mulai bekerja di restoran untuk menghidupi keluarganya. Setelah itu ia memberitahu Masaki kalau ia ingin mewujudkan mimpi dari bos terdahulu, yaitu Maki. Masaki yang mendengar hal tersebut langsung terkejut, lantaran sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi untuk membuat geng jalanan. Namun di sini Atsunari tidak menghiraukannya, karena ia hanya ingin mewujudkan mimpi dari bosnya yang ingin menjadi penguasa jalanan di kota Fukuoka. Mendengar penjelasan dari Atsunari, Masaki pun bahagia. Jadi sekarang mereka membentuk sebuah geng motor yang bernama Aho. Berikutnya mereka memulainya dengan berhura-hura di jalanan pada malam hari. Namun di sini mereka mengenakan sebuah masker untuk menutupi identitas mereka agar tidak dikenali oleh para geng yang lain. Di suatu hari muncul sebuah rumor kalau ada geng lama yang kembali ke Fukuoka. Tepatnya geng itu dipimpin oleh Makoto. Dan lagi Makoto dirumorkan telah dicari oleh beberapa mafia dan polisi, dikarenakan ia sering membuat ulah di kota Fukuoka. Dan sialnya sekarang geng Makoto sekarang juga mengincar Masaki. Setelah pulang dari sekolah, tiba-tiba Masaki dibawa oleh beberapa orang, yang ternyata mereka adalah bawahan dari Makoto. Lalu ia pun dibawa ke tempat markas Makoto. Di sana Makoto digambarkan sebagai pemimpin yang sadis dan tidak berperasaan. Itu terbukti saat ia mencoba untuk membubarkan kelompok Masaki. Jadi di sini terlihat kalau Masaki sendiri juga takut kepadanya. Dan bisa dibilang saat ini geng Makoto adalah geng terbesar Fukuoka. Namun Masaki di sini menentangnya, agar anak buahnya tidak menjadi hinaan kelompok dari Makoto. Hal tersebut membuat Makoto marah. Ia juga hampir memotong kuping dari Masaki. Namun ternyata itu hanya sebuah tes, yang mana Makoto ingin melihat kegigihan dari Masaki.
Dan ternyata benar bahwa Masaki adalah orang yang ia cari. Dikarenakan sekarang ia sedang mencari orang yang bisa menggantikan kepemimpinannya. Bersamaan itu pula terungkap kalau ternyata Makoto bukanlah orang seperti yang dirumorkan. Malahan dia sangat baik kepada anggotanya. Bahkan dia bisa berdiri di sini karena anggotanya yang selalu membantunya sampai saat ini. Hal tersebut membuat Masaki senang. Lantaran mimpinya untuk menguasai Fukuoka sudah semakin dekat. Setelah itu ia juga bernegosiasi kepada para bawahannya termasuk Atsunari. Kabar baiknya semua menerima untuk masuk ke dalam aliansi dari Makoto. Karena dengan adanya itu, Masaki mempunyai kesempatan untuk menggantikan Makoto selanjutnya. Alhasil sekarang, mereka sudah resmi menjadi aliansi dari Makoto. Dan mulai dari situ, Masaki sering diajak oleh Makoto untuk menundukkan geng di daerah sekitar. Jadi di sini terlihat kalau Makoto mempercayai Masaki menjadi tangan kanannya. Beberapa hari berselang, Masaki mendapatkan masalah dari salah satu aliansi. Dikarenakan Masaki tidak terima karena teman sekelasnya diganggu. Oleh karena itu, ia melawannya. Lalu perkelahian pun terjadi, di mana Masaki habis-habisan untuk memenangkan duel tersebut. Sampai suatu ketika, Masaki berhasil memenangkan duel itu. Jadi karena kemenangan tersebut, nama Masaki kini sudah mulai menyebar di sekolah maupun aliansi. Bahkan anak kelas 2 dan 3 sudah mulai takut kepadanya. Namun suatu hari, masalah timbul kembali. Tepatnya, bawahan dari Masaki yang tidak menerima sifat dari Masaki yang sekarang. Dikarenakan sekarang, Masaki sudah lupa awal tujuan membentuk geng. Malahan sekarang ia berniat berkelahi untuk menjadi nomor 1. Atas hal tersebut, Masaki pun kaget dengan penyertaan dari bawahannya. Lalu ia pun meminta maaf kepada bawahannya. Bahkan dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Adegan persingkat lagi saat geng dari Makoto sudah menjadi geng terbesar di Fukuoka. Namun sayangnya saat ini Makoto memutuskan untuk pensiun. Alhasil, ia akan memilih pemimpin yang baru. Dan ia meminta Masaki untuk menjadi ketua aliansi menggantikan dirinya. Hal tersebut membuat Atsunari dan bawahannya senang. Lantaran impian dari Masaki kini sudah tercapai, yaitu menjadi pemimpin dari geng motor terbesar di Fukuoka. Beberapa hari berselang, tiba-tiba geng lain telah mengalahkan bawahan dari Masaki. Namun di sini Masaki belum melakukan tindakan. Karena sekarang, ia tidak ingin berkelahi lagi untuk menjadi yang terkuat. Jadi sekarang Masaki hanya mengikuti sifat dari bosnya yang dulu, yaitu Maki. Lalu ada sebuah kabar lagi di mana wakilnya telah dibuat babak belur oleh geng sebelah. Meskipun begitu, Masaki tetap tidak memberi tindakan. Hal itu membuat Atsunari marah karena geng sebelah telah melukai beberapa anggotanya. Alhasil malam harinya, Atsunari bertindak sendirian untuk memberikan pelajaran kepada geng sebelah. Namun tak berapa lama berselang, geng sebelah pun ikut bertindak. Dan saat itu mereka pun menghajar Atsunari sampai masuk rumah sakit. Masaki yang mendengar hal itu sangat sedih. Kali ini ia akan berniat untuk membalaskan dendamnya. Namun ternyata saat ia pergi keluar, geng tersebut pun datang kembali dan mencoba untuk membunuh Atsunari di rumah sakit. Bahkan mereka juga mematahkan kaki dari Atsunari. Akan tetapi Atsunari masih hidup. Namun sekarang ia harus merelakan kakinya yang patah. Masaki yang mendengar kabar itu membuatnya bertambah marah. Karena yang dilakukan oleh geng sebelah sudah keterlaluan. Oleh karena itu ia beserta bawahannya akan pergi ke markas musuh untuk memberikan pelajaran ke geng sebelah. Namun sebelum itu, istri dari Atsunari memberi penjelasan kepada Masaki bahwa Atsunari sebelumnya bergerak sendiri agar ia bisa membalaskan budi kepada Masaki. Oleh karena itu, ia tidak bisa mundur dari geng. Mengingat saat ini, ia akan memiliki anak. Hal tersebut membuat Masaki terkejut karena ternyata ia tidak tahu apapun mengenai kehidupan sahabatnya. Lalu adegan berganti ke Masaki dan bawahannya yang mulai masuk ke dalam wilayah musuh. Lalu terjadilah peperangan besar di sana. Sedangkan pemimpin dari geng itu pergi ke atas untuk menunggu Masaki. Jadi sekarang Masaki harus menghabisi para bawahan dari musuh. Dan secara tak terduga, wakil ketua aliansi juga datang untuk membantu. Atas hal tersebut keadaan menjadi berbalik, di mana kelompok Masaki berhasil mengalahkan beberapa bawahan dari musuh. Sampai akhirnya Masaki tiba di atas gedung berkat perjuangan dari para bawahannya. Di saat itu pula pemimpin geng sebelah mengungkapkan kalau ia tidak suka melihat persaudaraan antara Masaki dan Atsunari. Oleh karena itu, ia mencoba untuk membunuh Atsunari. Mendengar hal tersebut membuat Masaki marah. Namun saat itu, ia tidak bisa apa-apa.
lantaran ia sudah terkena banyak serangan yang cukup parah. Bahkan musuh juga menyerang dengan bertubi-tubi. Namun saat Masaki mengingat masa lalu saat ia bersama Asunari, ia pun bangkit kembali. Lalu dengan marahnya, Masaki menghajar musuh hanya dengan satu pukulan saja. Dan itu juga menjadi pertanda pertarungan telah selesai. Film lalu diakhiri dengan Asunari yang menyambut Masaki yang telah berjuang untuk mengalahkan geng sebelah. Jadi sekarang balas dendam dari Asunari pun telah tercapai. Bahkan sekarang mereka pun sudah menjadi geng nomor 1 di Fukuoka. Tamat. Nah, itulah alur cerita dari film ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.